Selanjutnya kita masuk kepada penyetaraan persamaan reaksi redoks. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara setengah reaksi, metode ion elektron. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi adalah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya setarakan reaksi redoks berikut. Cr2O7 negatif 2 ditambah Cu positif membentuk Cr positif 3 tambah Cu positif 2 dalam suasana asam. Suasananya ini sangat menentukan sekali, karena nanti pada suasana basah ada langkah lain atau langkah tambahan untuk menyetarakan reaksi redoksnya. Sekarang kita kerjakan dulu yang ini. Kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami reaksi oksidasi. Cari yang paling sederhana. Di sini ada Cu membentuk Cu lagi. Cu positif membentuk Cu positif 2. Dari 1 menjadi 2, berarti ada kenaikan. Kalau naik berarti oksidasi, maka si Cu itu oksidasi. Maka yang lain adalah reduksi, karena kawan oksidasi adalah reduksi. Berarti yang ini reduksi, sementara si Cu-nya adalah oksidasi. Kita bagi dua, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Setelah kita bagi menjadi dua bagian seperti ini, langkah selanjutnya adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Si Cr di sini jumlahnya ada 2, sementara Cr di sini cuma 1. Maka ini harus disetarakan terlebih dahulu. Kalau di sini 2, maka di sini perlu dikali 2 lagi supaya sama. Sementara untuk si Cu, koefisiennya sudah sama, jumlah atomnya sama. Ini Cu-nya 1, ini juga 1. Berarti untuk Cr-nya saja yang perlu disetarakan. Cr2O7 negatif 2 menjadi 2 Cr positif 3. Jadi Cr-nya di sini ada 2, di sini juga sudah ada 2. Sementara untuk si Cu tetap. Langkah yang ketiga, tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Kita tulis kembali reaksinya. Untuk Cr2O7 negatif 2 ini memiliki O sebanyak 7. Sementara untuk Cr positif 3 tidak memiliki O. Berarti di ruas kiri memiliki kelebihan O sebanyak 7. Sementara di ruas kanan kekurangan O sebanyak 7. Maka karena kekurangan 7, ditambahkanlah di sini 7H2O. Supaya O-nya sama-sama 7. Di sini O-nya 7, di sini O-nya juga 7. Ini 1 dikali 7. Sementara untuk reaksi yang kedua tidak memiliki O di ruas kiri maupun ruas kanan. Maka langkah ketiga untuk reaksi yang kedua ini dilewatkan. Masuk langkah yang keempat. Setarakan atom H dengan menambahkan ion H positif pada ruas yang kekurangan H. Coba kita tuliskan kembali reaksinya. Setelah ditambahkan 7H2O di ruas kanan, maka di ruas kanan sekarang memiliki H sebanyak 14, yaitu 7 dikali 2. Sementara di ruas kiri tidak memiliki H. Maka kita tambahkanlah di ruas kiri ini sebanyak berapa dia kurang. Di sini ada H sebanyak 14, di sini tidak ada lagi. Berarti cukup 14 ini kekurangannya. Maka di sini kita tambah 14H positif, ditambahkan ion H positif. Sementara untuk reaksi oksidasinya, reaksi yang keduanya tidak dilakukan penambahan ion H positif karena di kedua ruas kiri maupun kanan tidak ada hidrogennya. Kita lanjut langkah yang kelima. Setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Coba kita tulis kembali. Sekarang kita akan hitung muatan masing-masing. Di sini ada 14 positif. 14 positif ditambah negatif 2. Jadi 14 positif ditambah negatif 2 atau dikurang 2. Berarti ada positif 12. 14 dikurang 2. Sementara di ruas kanan, di sini ada 2 dikali positif 3. Berarti positif 6. Ini tidak ada muatan. Berarti 0. Maka jumlahnya adalah tetap positif 6. 2 dikali positif 3. Berarti di ruas kanan ada kelebihan sebesar 6 positif. Ini positif 12,
ini positif 6. Berarti di sini kelebihan 6. Karena dia kelebihan 6, maka kita kurangi 6, yaitu dengan menambahkan elektron. Maka kita tambah di ruas kiri 6 elektron. Jadi 6 negatif ditambah positif 12, hasilnya adalah positif 6. Kemudian untuk reaksi yang kedua, Cu positif 1, hanya ini saja. Berarti dia memiliki muatan sebesar positif 1. Di ruas kanan Cu positif 2, berarti dia memiliki muatan positif 2 karena hanya ini saja. Berarti di ruas kanan memiliki kelebihan 1. Ini cuma 1, di sini 2. Berarti ini kelebihan 1. Karena dia kelebihan 1, maka kita tambahkanlah dengan elektron untuk menguranginya, yaitu dikurangi 1. Berarti ditambah 1 elektron. Angka 1 tidak ditulis. Kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Jumlahkan kedua ruas dengan menyetarakan jumlah elektronnya. Kita tulis kembali reaksi yang terakhir tadi. 6 elektron ditambah 14 H positif ditambah Cr2O7 negatif 2 membentuk 2 Cr positif 3 tambah 7 H2O. Cu positif membentuk Cu positif 2 ditambah elektron. Elektronnya di ruas kiri ada 6 elektron, ini yang di ruas kanan ada 1 elektron. Kelipatan persekutuan terkecil antara 6 dengan 1 adalah 6. Supaya ini menjadi 6 cukup dikali 1. Yang ini supaya jadi 6 maka dikali 6. Maka yang di atas ini semuanya dikali 1, yang di bawah ini dikali dengan 6. Karena dia dikali 1 maka dia tetap. Yang di bawah karena dikali 6 maka semua koefisiennya diganti atau dikali dengan 6. Maka di sini menjadi 6, ininya juga 6, di sini juga 6. Sekarang sudah diperoleh, di ruas kiri ada 6 elektron, di ruas kanan juga ada 6 elektron. Maka bisa saling mengurangkan, habis. Maka yang bersisa di ruas kiri tinggal ini. Di ruas kanan yang bersisa tinggal ini, yaitu 14 H positif ditambah Cr2O7 negatif 2 ditambah lagi dengan 6 Cu positif. Lalu di ruas kanannya 2 Cr positif 3 ditambah 7 H2O ditambah 6 Cu positif 2. Berarti persamaan reaksinya adalah 14 H positif tambah Cr2O7 negatif 2 tambah 6 Cu membentuk 2 Cr positif 3 ditambah 6 Cu positif 2 tambah 7 H2O. Yang ini kita kembalikan pada soal yang semula. Jadi tambahan-tambahannya ditaruh di bagian luar. Ini berarti ada tambah 14 H positif, di sini bertambah 7 H2O. Maka kalau sudah sampai pada langkah yang ketujuh ini, untuk suasana asam sudah selesai. Kalau dia pada suasana basah, maka setelah langkah yang ketujuh ini, kedua ruasnya nanti kita akan tambah dengan OH negatif sebanyak ion H positif yang ada pada ruas yang memiliki H positif. Karena di sini ada 14 H positif, maka nanti harus ditambah OH sebanyak 14 di kedua ruas untuk suasana basah. Kalau proses ini kita sederhanakan kira-kira seperti ini. Cr2O7 negatif 2 membentuk Cr positif 3, Cu positif membentuk Cu positif 2. Langkah yang pertama adalah dibagi 2 setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Sudah kita bagi 2. Langkah berikutnya adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini Cr-nya ada 2, di sini cuma 1. Berarti di ruas ini harus dikali 2 supaya sama-sama 2. Dikali 2. Selanjutnya menyetarakan atom O, yaitu dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di sini O-nya ada 7, di ruas ini tidak ada O. Maka harus ditambah dengan H2O sebanyak kekurangan O-nya, yaitu 7. Maka ditambahlah 7 H2O. Kemudian setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H positif di ruas yang kekurangan H. Setelah kita tambah H2O di sini, maka di sini sudah terdapat H sebanyak 14. Sebanyak 14, di sini tidak ada.
Sementara di ruas kiri tidak ada hidrogen, maka ditambahkanlah hidrogen sebanyak dia kekurangan. Di sini ada 14, maka di sini ditambahlah 14 H positif. Di ruas yang kedua tidak terjadi penambahan O maupun penambahan H, karena tidak ada O dan tidak ada H. Selanjutnya barulah kita hitung muatannya. Untuk di ruas kiri ada positif 12, yaitu dari 14 positif dikurang 2. Sementara di ruas kanan ada positif 6, yaitu 2 kali 3 positif 6 ditambah ini 0, tidak ada muatannya. Maka di ruas kiri terdapat kelebihan sebesar 6 positif, karena di sini positif 12, di sini positif 6. Maka di sini perlu dikurangi dengan cara menambahkan elektron. Maka di sini ditambahlah dengan 6 elektron supaya jumlahnya sama-sama positif 6. Positif 12 dikurang 6, dapatlah positif 6. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di sini ada positif 1 karena ini muatannya cuma 1. Sementara di sini ada positif 2. Berarti di ruas kanan kelebihan 1 positif, maka perlu dikurangi. Pengurangnya adalah dengan menambahkan elektron. Karena dia lebihnya cuma 1, maka ditambahlah dengan 1 elektron. Langkah berikutnya adalah dengan menyetarakan muatannya, yaitu mengalihkan atau mencari kelipatan persekutuan terkecil dari elektron yang terlibat dalam reaksi. Di sini ada 6 elektron, di sini ada 1 elektron. Maka yang ini dikali 1, ini dikali 6. Supaya sama-sama 6. Ini dikali 1 dapat 6 juga. Ini dikali 6 menjadi 6. Maka yang akan diperoleh adalah di sini dikali 6, di sini juga dikali 6, ini juga dikali 6. Berarti sudah di ruas kiri dan ruas kanan terdapat 6 elektron. Maka bisa saling mengurang. Maka yang bersisa di ruas kiri ini, di ruas kanan tinggal ini. Ya, ini di ruas kirinya 14 H positif, Cr2O7 negatif 2 dan 6 Cu positif. Di ruas kanan 2 Cr positif 3 ditambah 7 H2O ditambah 6 Cu positif 2. Seperti tadi, senyawa tambahannya kita taruh di bagian luar, maka ditulislah seperti ini. 7 H2O nya pindah keluar supaya kembali kepada semula. Coba perhatikan contoh berikut. Misalnya setarakan reaksi redoks berikut. Br2 ditambah Zn positif 2 membentuk BrO3 negatif tambah Zn dalam suasana basah. Maka cara mengerjakannya adalah yang pertama, tuliskan secara terpisah persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kalau tidak tahu mana yang oksidasi, mana yang reduksi, tapi seharusnya tahu, maka cukup dicari saja unsur-unsur sejenisnya. Ini berarti berpasangan kemari, yang ini dengan ini. Kemudian yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini BR-nya ada 2, di sini BR-nya cuma 1, maka di sini perlu dikali 2. Sementara untuk Zn sama, karena sama-sama 1. Berarti si BR-nya dikali 2 terlebih dahulu, sementara untuk si Zn masih tetap. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Kita tuliskan kembali reaksinya. Br2 membentuk 2 BrO3 negatif. Di ruas kiri tidak ada O, di ruas kanan O sekarang menjadi 6, yaitu 2 dikali 3. Maka kita tambahkanlah di ruas kiri ini sebanyak 6 H2O. Karena dia kekurangan 6O. Di sini ada 6O, di sini tidak ada, maka ditambah 6 H2O. Untuk reaksi yang kedua, tidak terjadi penambahan H2O karena tidak ada O yang terlibat pada reaksi yang kedua. Langkah yang keempat adalah setarakan atom H dengan menambahkan ion H positif pada ruas yang kekurangan O. Kita tulis kembali reaksinya. Setelah kita tambahkan 6H2O, di ruas kiri sekarang memiliki H sebanyak 12, yaitu 6 dikali 2. Sementara di ruas kanan tidak memiliki H sama sekali. Berarti di sini kekurangan H. Maka yang kekurangan H ditambah dengan ion H positif. Berapa dia ditambah? Sebanyak dia kekurangan. Karena di sini ada 12H,
maka di sini ditambahlah dengan 12H positif. Sementara untuk reaksi yang kedua juga tidak terjadi penambahan H positif karena juga tidak ada H yang terlibat dalam reaksi. Kemudian langkah yang kelima, setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Kita tulis kembali dulu reaksinya. Sekarang kita hitung muatan di kedua ruas. Untuk H2O tidak memiliki muatan. Di sini Br2 juga tidak memiliki muatan. Berarti jumlahnya adalah 0. Karena tidak ada muatan, juga tidak ada muatan. Sementara di ruas kanan, di sini ada 2 negatif dan ada 12 positif. Berarti jumlahnya adalah 10 positif. Ini 2 negatif, ini 12 positif. Tinggallah 10 positif. Berarti di ruas kanan memiliki kelebihan sebanyak 10. Karena di sini cuma 0, di sini ada 10. Maka harus dikurangilah 10 ini, yaitu dengan cara menambahkan 10 elektron. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di ruas ini ada positif 2. Sementara di sini ada 0 karena tidak memiliki muatan. Berarti di ruas kiri memiliki kelebihan sebanyak 2, maka harus dikurangi 2, yaitu dengan menambahkan 2 elektron. Selanjutnya, langkah yang ke-6, jumlahkan kedua ruas dengan menyetarakan jumlah elektronnya. Kita tulis kembali reaksi tadi. Yang terakhir, reaksi pertama melibatkan 10 elektron, reaksi yang kedua melibatkan 2 elektron. Maka kita carilah kelipatan persekutuan terkecil antara 10 dengan 2. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 10, yaitu dengan cara yang 10 dikali 1, yang 2-nya dikali 5. Maka akan diperoleh yang pertama tetap karena cuma dikali 1. Sementara untuk yang kedua menjadi 10 elektron ditambah 5 Zn positif 2 membentuk 5 Zn. Semuanya dikali 5 koefisiennya. Maka di sini ada 10 elektron di ruas kanan, ini ada 10 elektron di ruas kiri. Bisa saling mengurangkan. Maka yang bersisa di ruas kiri tinggal ini, yaitu 6H2O ditambah Br2 ditambah 5Zn positif 2. Sementara di ruas kanan yang bersisa 2BRO negatif ditambah 12H positif ditambah 5Zn. Seperti pada contoh sebelumnya, penambahnya kita taruh di luar. Ini kita taruh di luar nanti. Ya, menjadi 6H2O ditambah Br2 ditambah 5Zn positif 2 membentuk 2BRO3 negatif ditambah 5Zn ditambah 12H positif. Karena ini adalah reaksi dalam suasana basah, maka setelah reaksi ini kita tambahkanlah di kedua ruas ini, kiri dan kanan, dengan OH sebanyak H positifnya. Karena di sini H positif yang terlibat adalah 12, maka di kedua ruas ini kita tambahkan OH sebanyak 12. 12 OH dan 12 OH. Maka yang 12 H positif dengan 12 OH negatif ini akan membentuk 12 H2O. Sehingga ini masih tetap di sini yang 12 H positif tambah 12 OH negatif adalah 12 H2O. Dari sini terlihat di ruas kiri juga ada H2O, di ruas kanan ada H2O. Karena ini cuma 6, ini ada 12, maka ini bisa habis. Sehingga yang bersisa di ruas kiri adalah 12 OH negatif ditambah Br2 ditambah 5Zn positif 2 membentuk 2 BRO3 negatif ditambah 5Zn, tinggallah 6 H2O karena sudah dikurangi 6. Maka kalau sudah sampai di sini, selesailah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Secara lengkap bisa kita tuliskan untuk penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah, Br2 ditambah Zn positif 2 membentuk BRO3 negatif tambah Zn. Yang pertama adalah kita bagi dulu reaksi ini dalam 2 setengah reaksi, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksinya. Kemudian kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini Br-nya 2, sementara di sini Br-nya cuma 1, maka di sini perlu dikali 2.
Sementara untuk si Zn tetap karena keduanya sama-sama 1. Setelah itu baru kita setarakan O-nya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di sini jumlah O-nya tidak ada, di sini jumlah O-nya ada 6. Maka di sini ditambahlah dengan 6H2O. Setelah menyetarakan O, baru kita menyetarakan hidrogennya dengan menambahkan H positif pada ruas yang kekurangan H. Setelah ditambah 6H2O, di ruas kiri sekarang memiliki 12H. Di sini 6 dikali 2. Sementara di ruas kanan tidak memiliki H, maka di ruas kanan ditambahlah 12H positif. Karena di sini ada 6 kali 2, yaitu 12H. Selanjutnya kita setarakan muatannya. Untuk H2O tidak memiliki muatan, berarti ini 0. Br2 juga tidak ada muatan, berarti 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Sementara di ruas kanan di sini ada 2 dikali negatif 1, berarti ada negatif 2. Ditambah dengan 12 dikali positif 1, berarti positif 12. 2 negatif ditambah positif 12, berarti hasilnya adalah positif 10. Berarti di ruas kanan ada kelebihan sebanyak 10, maka dikurangilah 10, yaitu dengan menambahkan elektron sebanyak 10. Kemudian reaksi yang kedua, di sini ada positif 2, di sini 0, berarti di ruas kiri kelebihan 2. Karena kelebihan 2 maka dikurang 2. Cara mengurangnya adalah dengan menambahkan elektron sebanyak 2, maka ditambahlah 2 elektron. Selanjutnya kita setarakan muatannya itu dengan mencari KPK dari elektron yang terlibat. Di sini 10, di sini 2. Berarti ini cukup dikali 1 biar jadi 10, ini dikali 5 supaya jadi 10. Maka yang pertama ini tetap karena cuma dikali 1. Sementara yang kedua 2 dikali 5 menjadi 10. Yang di sini 1 dikali 5 menjadi 5. Di sini 1 dikali 5 menjadi 5. Sekarang elektron yang terlibat sudah sama. Di sini 10 elektron, di sini 10 elektron. Maka bisa saling mengurang. Maka yang bersisa adalah di ruas kiri 6H2O ditambah Br2 ditambah 5Zn positif 2. Sementara di ruas kanan ada 2BrO3 negatif ditambah 5Zn ditambah 12H positif. Sudah kita taruh di luar penambahnya. Selanjutnya karena ini adalah suasana basah, maka kita tambahkanlah di kedua ruas itu dengan OH sebanyak 12 karena di sini yang terlibat 12H positif. 12H positif dengan 12 OH negatif membentuk 12H2O. Maka di sini ditambahlah 12H2O, yang ini tetap. Di sini ada 6H2O, di sini 12H2O. Berarti ini bisa habis, di sini sisa 6. Maka yang terjadi adalah 12 OH negatif tambah Br2 ditambah 5Zn positif 2 membentuk 2BrO3 negatif tambah 5Zn ditambah 12 dikurang 6 jadi 6H2O. Nah, demikianlah cara menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basah. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan diulang-ulang kembali videonya, karena memang menyetarakan reaksi redoks itu butuh ketelitian dan kecermatan. Untuk melatih kemampuan kalian dalam penyetaraan reaksi redoks, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Akhirnya Bapak ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian fahami, bisa kalian gunakan untuk menyetarakan reaksi redoks ini. Terima kasih dan tetap semangat.